ada di antara kami pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Maka dari itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba waktunya Tuhan, Engkau berfirman kepada kami. Kami sedia mendengar untuk apa yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, berikanlah kepada kami semangat yang baru untuk menghadapi dunia ini. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah amat singkat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita harus menghadapi dunia ini. Karena kerap kali kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita sekalian. Dan kita harus belajar. Dan jangan sampai kita kalah. Karena di dalam kehidupan ini kita harus menghadapi tantangan demi tantangan. Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan, Daniel adalah seorang yang diangkat oleh Raja Darius demikian tinggi, tetapi coba kita perhatikan saudara, bahwa Daniel tidak menempati tempat yang tinggi langsung, tetapi dia dari seorang tawanan, seorang yang ditawan, seorang yang dihina, seorang yang tidak ada artinya. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-14, kita tahu. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Kira-kira kalau orang buangan itu ada harganya enggak? Hah? Barang yang dibuang itu tidak ada harganya. Kalau ada harganya saya kira saudara tidak akan buang, betul enggak? Daniel adalah orang buangan, tetapi mengapa dia dapat menduduki jabatan yang kerajaan? Ini loh saudara. Orang yang setia kepada Allah justru dididik, justru diambil dari dalam pembuangan. Ini loh saudara. Kita kerap kali mau mengikut Tuhan hanya cari enaknya saja. Kita mau ikut Tuhan kalau senang. Kalau tidak senang, tidak mau. Saya kemarin barusan terima telepon dari seorang ibu. Saya tidak tahu namanya. Langsung dia berkata begini, Pak Cipto, saya mau bicara sebentar. Di telepon saja. Ya, saya bilang. Tuhan itu kok kejem ya? Langsung itu ngomong itu nyemprot gitu. Tuhan tuh sadis, Tuhan tuh kejem. Lah saya bilang, loh kenapa kok kejem? Habis saya ini les krul, keriting, rambut. Semua orang nyalain saya, semua orang maki-maki saya. Jadi Tuhan tuh kok kejem. Loh, kalau dimaki-maki kok Tuhannya yang kejem. Lalu kalau semua orang benci sama dia kok kejem.
Lalu saya berkata begini, tidak ada bau kalau tidak ada yang nyebabin. Betul enggak? Tidak ada reaksi kalau tidak ada aksi. Lah semua orang di situ sampainya nelesi, kejem sama ibu. Kenapa? Ya saya enggak apa-apa kok, dikejemi. Saya kira kalau enggak ada apa-apa lalu orang itu marah-marah sama ibu, maki-maki ibu, orang itu mesti masuk rumah sakit jiwa. Betul enggak? Kalau saudara ada di tempat itu lalu orang lain maki-maki saudara, kira-kira yang sakit jiwa itu orang yang maki-maki atau orang yang dimaki? Hah? Orang yang maki toh. Nah, tapi yang justru merasa dimaki-maki ini yang merasa dibenci. Loh, ini jadi saya berkata, ibu harus koreksi diri. Periksa dirimu, apakah sebabnya semua orang ini marah sama ibu. Lalu, karena dia marah ya saya kutuki dia. Wah, lah ibu ini orang Kristen enggak? Saya jadi Kristen 4 tahun, tapi saya enggak kuat. Saya mau mundur, sebab Tuhan itu sadis. Lalu dia bilang gini, kenapa saya harus dilahirkan? Kenapa Tuhan membuat saya? Loh, yang buat ibu itu bukan Tuhan, saya bilang. Yang buat tuh bapak ibumu, saya bilang. Lah kalau tidak Tuhan tidak mau ya tidak bisa. Loh, coba zaman sekarang ini ada KB enggak, saya bilang. Ada. Lah kalau kamu KB bisa punya anak enggak? Enggak bisa. Lah kok bilang Tuhan yang buat, saya bilang. Lalu dia diam saja. Kalau bapak ibumu enggak berbuat, enggak ada ibu, saya bilang. Jadi marahi ibu bapakmu saja, jangan Tuhan, saya bilang. Dia marah-marah makin. Lalu akhirnya saya bilang, ibu alami sampai gepeng, nanti kalau sudah tidak bisa apa-apa, baru teriak sama Tuhan. Saya mau ninggalkan Tuhan. Oh kalau mau ninggalkan Tuhan ya silahkan, yang masuk neraka situ kok bukan saya bilang. Bagaimana saudara? Dia maki-maki, yang dimaki-maki itu Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang, saya selama jadi hamba Tuhan, tidak pernah melihat Tuhan itu kejam. Yang saya lihat itu kasih. Kalau Tuhan kejam, pasti akibat daripada manusia yang berbuat dosa. Dan dia upah dosa, maut, saya bilang. Sebab firman Tuhan, ya dan amin. Lalu tetap dia bilang, Tuhan kejam. Ya saya bilang, sudah ibu, daripada ibu nanti dosanya tambah banyak karena maki-maki terus, lebih baik berhenti dulu sampai nanti dialami gepeng ya. Kalau sudah gepeng nanti teriak-teriak sama Tuhan, mungkin Tuhan mau dengar, saya bilang. Lalu akhirnya telepon itu ditutup. Saudara tahu, hidup manusia ini tidak menyadari bahwa dia sudah diambang pintu neraka. Justru Yesus mengasihi karena apa? Karena dia tidak menghendaki saudara dan saya masuk neraka. Dan dia mau menjelma menjadi manusia untuk menebus kita. Tapi manusia yang ditebus kurang ajarnya luar biasa. Bangsa Israel, bangsa Daniel dipilih oleh Allah, ditarik dari perbudakan ke tanah Israel, ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan keindahan dan kemuliaan. Tetapi mereka menghujat Allah. Akhirnya bangsa pilihan menjadi bangsa buangan, saudara tahu. Saudara dan saya sudah diangkat dari lumpur dosa menjadi anak-anak Tuhan. Jangan sampai mengalami seperti bangsa Israel, bangsanya Daniel. Mengapa? Karena tidak dengar-dengaran dan tidak menurut. Penurutan itu adalah utama. Kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, saudara harus meningkat, naik terus. Tidak mulai turun lagi. Maka kita periksa diri kita masing-masing. Zaman sekarang sudah mulai pada bingung. Tetapi anak-anak Tuhan sebetulnya tidak ada kebingungan. Karena resesi tidak akan mempengaruhi anak Tuhan. Naik terus. Kalau banjirnya naik, Anda naik perahu, apa perahunya tambah tenggelam, airnya naik. Hah? Bagaimana kalau banjirnya naik, perahunya tambah turun? Itu perahunya perahu apa? Bocor. Pasti perahunya bocor. Lah saudara, kalau keadaan harga-harga naik, pendapatan saudara naik enggak? Kalau enggak naik berarti bocor, saudara. Rugi. Bocor, saudara. Berarti.
Demikian juga anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tiap saat harus naik. Naik terus. Karena apa? Tingkatan demi tingkatan harus dicapai dan menuju kepada kesempurnaan. Tapi bagaimana untuk menuju kesempurnaan? Di dalam kitab Daniel ini mengajar kepada kita bahwa Daniel dari orang buangan, dia dapat naik karena apa? Karena roh Allah ada di atas, di dalam dia. Di dalam ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Rohnya siapa yang luar biasa? Hah? Rohnya Tuhan, saudara tahu. Kalau roh manusia luar biasa enggak? Enggak biasa. Roh Tuhan adalah roh yang luar biasa. Berarti di dalam diri Daniel ada rohnya siapa? Tuhan, roh Allah yang luar biasa. Nah sekarang di dalam saudara ini ada roh Tuhan enggak? Hah? Ada. Tapi kok enggak naik-naik? Hah? Ada roh Tuhan, ada. Tapi hidupnya gitu terus. Senin Kemis, hidup mati hidup, susah terus, frustrasi terus. Lah rohnya yang luar biasa ini roh apa? Dia menjadi roh biasa. Hah? Karena saudara yang bocor senantiasa. Ini keadaan saudara. Kalau saudara tidak bocor, kalau saudara menjadi bait Allah, tidak runtuh, tidak pecah dan tidak rusak, maka Allah akan menyatakan bahwa di dalam bait Allah ini akan ada perkara-perkara yang besar yang dilakukan. Lalu kita harus perhatikan, kalau Daniel sudah diangkat tinggi-tinggi karena ada roh Allah dan dia dapat memelihara bait Allah ini loh saudara rahasianya. Kalau engkau di dalammu ada roh Allah yang sama dengan yang ada di dalam Daniel, engkau harus memelihara bait Allah. Caranya memelihara, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan. Coba kita nanti belajar dari Daniel. Apapun boleh terjadi, tetapi ketaatan dan kesetiaan Daniel yang memelihara bait Allahnya ini. Ini rahasia keberhasilan. Maka keberhasilan daripada Daniel ini adalah apa? Ketaatan dan penurutan yang setia kepada Allah, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi dunia. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi Daniel dicari kesalahannya disebabkan karena Daniel setia di dalam ibadahnya kepada Allah. Ini rahasia keberhasilan Daniel, saudara. Kalau saudara dan saya mau berhasil, saudara harus setia di dalam pengikutan saudara melakukan firman Allah. Tetapi setelah berhasil, akibat orang Kristen harus terima. Apa itu? Iri hati. Di dalam tingkatan Daniel menjadi yang tertinggi, kemudian teman-temannya itu menjadi iri hati. Nah, jadi kalau saudara berhasil di dalam usaha, pasti ada orang yang iri hati enggak? Di dalam saingan hidup perdagangan selalu ada. Dan saudara perhatikan, saudara tidak usah khawatir. Saudara tidak usah lalu membunuh teman saingan, tetapi berjalan dengan Tuhan, itu rahasia kemenangan kita. Daniel, dia tidak memperhatikan lawan-lawannya. Lawan-lawannya boleh mengadakan segala perkara jebakan jerat, tetapi tidak mempengaruhi. Orang Kristen kerap kali salahnya di mana? Terlalu melihat manusia yang lain. Pandangannya tidak tertuju kepada Allah senantiasa, tetapi tertuju kepada sesama. Kalau sudah mulai berhasil, kalau sudah mulai tinggi, mulai lihatnya tidak ke atas, tapi lihatnya ke bawah. Kenapa orang kaya selalu bikin rumahnya kok lebih dari satu tingkat? Nah, karena kalau tingkatnya naik, pandangannya lebih luas. Tidak kepingin lihat gini lagi, lihatnya gini. Jadi kepalanya bisa naik.
Lalu kalau tambah kaya, tingkatnya tambah tinggi, tambah begini. Ini loh saudara. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita jangan melihat sesama musuh kita, itu tidak perlu diperhatikan. Kalau kita memandang kepada Allah, maka kita tidak perlu takut. Karena Allah adalah benteng dan perisai kita. Kita orang Kristen kerap kali ribut dengan apa? Dengan setan. Tuh. Anak-anak Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang ributnya sama setan. Jadi, kalau masuk rumah, apalagi kalau sudah hamba-hamba Tuhan, sudah biasa melihat adanya setan, terus masuk rumah, yang dilihat apa? Oh, barang ini ada setan nih. Oh, ini ada setan. Setan saja yang dicari-cari, di mana-mana setan saja. Loh, kenapa tidak mandeng Tuhan? Kalau engkau mandeng Tuhan, segala memang kita harus usir setan. Kalau setan itu ganggu kita. Tapi setan itu tahu kalau engkau ada roh Allah yang besar, dekat-dekat. Karena apa? Kalau dekat, kamu sekali ikat, hancurkan, dia hancur. Tahu enggak? Jadi kita tidak usah cari setan. Engkau akan dicari setan. Setan akan cari saudara. Kita tidak usah cari-cari setan. Ini loh saudara. Hidup kekristenan harus hidup belajar dari firman Tuhan. Daniel tidak takut terhadap segala musuhnya. Musuh-musuhnya menghadap kepada raja, membuat jerat kepada Daniel. Dia mengatakan, kita tidak akan mendapatkan kelalaian Daniel kecuali tentang ibadahnya. Demikian juga kita orang Kristen. Kita harusnya tidak didapati pembohong. Kita tidak didapati penipu. Kita tidak didapati mendustai orang lain. Tetapi kita harus didapati setia di dalam ibadah kita. Jikalau kita menderita karena ibadah kita, itu kita berbahagia, saudara. Tetapi kalau kita menderita karena ulah kita, seperti yang saya terima telepon, dimaki-maki, kumpul orang maki-maki, dikumpul angsal kumpul orang dimaki-maki, ini bukan orang Kristen. Ini berbahaya sekali. Karena orang Kristen justru yang menjadi batu sandungan. Saudara barusan baca koran toh, seorang istri yang membunuh suaminya sendiri bersama dengan pacarnya, dipenggal-penggal. Orang Kristen atau orang bukan Kristen? Hah? Tapi agamanya ditulis apa? Kristen, saudara tahu. Dipenggal-penggal suaminya sendiri, bayangin. Apakah itu perbuatan Kristus? Tidak. Tapi perbuatan iblis. Jadi, kartu penduduk Kristen tidak menjamin. Ini loh saudara. Tetapi, bait Allah yang memelihara roh Allah yang luar biasa di dalam diri kita, itu yang menjadi jaminan. Hidup penuh dengan kekudusan, hidup penuh dengan kesucian, hidup penuh dengan pelaku firman Tuhan. Itu yang menjadi jaminan. Maka Daniel pada waktu dijebak di dalam ayat yang ke-7, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini jerat, saudara. Tapi apakah Daniel membantah? Padahal Daniel adalah kepala. Dia adalah orang yang di bawah raja. Tetapi dia tidak membantah. Dia tidak usul kepada raja. Dia tidak membela diri. Tetapi dia berdiam diri. Demi didengar Daniel ayat 11. Bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukan. Jadi saudara perhatikan bahwa Daniel tidak tergoyahkan
dengan jerat-jerat kuasa gelap sekalipun. Hukuman mati sekalipun dia tidak tergoyahkan. Lalu apa yang terjadi? Maka dia ditangkap, lalu dia dimasukkan dalam lubang singa. Dan singa-singa itu kalau di negara-negara Persia, hukuman itu adalah hukuman mati. Kalau di negara kita ini saudara, itu adalah ditembak mati. Tidak ada alternatif untuk hidup kembali. Sebab singa ini dibikin memang sengaja kelaparan supaya setiap orang yang masuk situ dihabiskan semua-semuanya. Nih saudara. Sama dengan kalau saudara itu mau dihukum mati, tidak ada alternatif untuk hidup. Tetapi apa yang terjadi? Daniel tidak membantah, Daniel tidak membela diri. Dia ditangkap, dia menyerahkan dirinya. Dan justru di sini saudara, Allah membela orang yang benar. Kalau kita menghadapi musibah karena kita setia kepada Tuhan, berbahagia. Karena kita akan melihat mujizat, karena kita akan melihat perkara besar yang Allah lakukan. Kalau kita menghadapi musibah karena dosa kita, berbahagialah Anda, karena Anda mau disucikan dan disempurnakan. Jadi kita patut mencari anak Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara. Ada seorang anak Tuhan mengatakan begini, saya tambah giat, tambah rajin ikut Tuhan, tambah baca Alkitab, tambah banyak berdoa, tambah aktif, kok tambah banyak tantangannya. Tambah kebentur-bentur sama saudara-saudara seiman. Tambah melihat kejelekannya hamba-hamba Tuhan. Loh, lalu akhirnya dia berkata apa? Kalau gini lebih baik saya mundur saja. Lebih baik jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadi tidak tahu apa-apa, lebih enak, santai. Sekarang betul yang mana, saudara? Ini, orang ini pinter loh, sebetulnya. Orang ini itu sebetulnya pinter. Ya toh? Tapi sayangnya, ya toh, ada sesuatu yang lain. Nah ini. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Belajar akan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Justru tantangan demi tantangan itu ada. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyempurnakan saudara. Kita jangan terpengaruh oleh apa saja yang kita hadapi. Soalnya apa? Karena kita tahu bahwa Allah itu perencana agung di dalam kehidupan kita. Ini loh saudara. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus punya percaya yang sungguh kepada Dia. Bahwa di dalam Dia, segala perkara Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Jadi kalau kita justru melihat yang banyak, justru kita harus lihat diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Di dalam diri kita pasti ada kekurangan. Karena justru ada kekurangan, kita masih dapat kena aksi daripada orang lain. Maka timbul dari dalam diri kita reaksi. Tapi kalau kita sudah mati di dalam Kristus, di dalam diri kita tidak ada reaksi lagi. Orang yang mati coba saudara keplokin. Saudara injak-injak, saudara maki-maki, dia ada reaksinya enggak? Kalau ada reaksi itu orang mati atau orang hidup? Orang yang masih hidup. Hidup apanya? Kedagingannya itu masih kuat sekali. Tapi justru di dalam kehidupan kekristenan, kalau ada reaksi, berarti orang itu belum menjadi orang yang sempurna, karena dia belum mati di dalam Kristus. Ini loh saudara. Kalau orang itu sudah mati di dalam Kristus, tidak ada reaksi. Karena apa? Karena di dalam dirinya sudah mati. Tapi Kristus yang hidup. Dan Kristus sudah mengatakan apa? Aku sudah tanggung penderitaanmu. Aku sudah tanggung segala cercaanmu. Ini saudara. Maka kita harus belajar. Seperti yang dilakukan oleh Daniel ini. Biarpun dia dianiaya, biarpun dia difitnah, biarpun dia dimasukkan di dalam divonis mati, dia tidak ada reaksi. Karena apa?
Karena kedagingan Daniel sudah mati. Dan kalau engkau mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna, engkau dididik, dinaikkan terus untuk menjadi mati di dalam Kristus. Sehingga engkau tidak ada reaksi lagi. Tidak suka jengkel, suka mau marah, suka mengadakan reaksi-reaksi. Karena apa? Karena di dalammu sudah mulai berkurang. Kita periksa. Apakah di dalam diri kita sudah ada itu? Ada roh yang luar biasa yang menguasai kita? Atau masih roh kita sendiri, masih jengkel, masih marah, masih ini, masih itu. Sehingga roh Allah ini belum menguasai. Perhatikan. Pantesan kita kerap kali tidak melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Dan kita tidak naik. Dari tingkat pertama sampai ke tingkat tinggi tidak naik terus. Lalu turun terus, kalah terus. Lah, akhirnya saudara puluhan tahun tetap di tingkat itu dan di kelas itu terus. Kita menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen harus naik. Dan kalau engkau rohanimu naik, jasmanimu juga akan ditingkatkan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, ya dan amin. Luar biasa Tuhan itu. Di Afrika ada seorang hamba Tuhan, Richard Bonke. Dia seorang hamba Tuhan yang dari Jerman. Dia terbeban di Afrika. Dan pada waktu dia sudah 9 tahun di Afrika, dia belum pernah dapat mengumpulkan orang Afrika 100 orang, belum bisa. Jadi dia melayani Tuhan dengan setia, dengan istrinya, anaknya, tapi mengumpulkan orang 100 itu tidak bisa. Karena apa? Demikian apatisnya. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Satu saat dia tergerak memanggil hamba Tuhan dari Amerika, hamba Tuhan yang besar. Dipanggil ke sana, dan orang Afrika mau datang. Berduyun-duyun banyak. Malam pertama kebangunan rohani banyak yang datang. Lalu orang Afrika berkata, ini hamba Tuhan yang besar, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Kami mau didoakan oleh mereka. Wah, yang didoakan banyak sekali datang. Hari kedua lebih banyak yang datang lagi. Saudara tahu, hari ketiga biasanya itu kan lebih besar lagi toh. Pagi-pagi hamba Tuhannya ini siap-siap koper, buka koper, ambil pakaiannya, angkat kaki. Saudara bisa rasakan bagaimana perasaan si hamba Tuhan di Afrika Bonke ini. Dia berkata, kamu mau kemana? Tuhan berkata kepadaku, tinggalkan tempat ini, berangkat pergi. Nanti malam ini kebangunan rohani terakhir, orang segini banyaknya. Saya hamba Tuhan. Tuhan berkata, tinggalkan, ya saya tinggal. Siapa yang mimpin? Ya kamu, saya. Wah, nanti saya ini bisa dilempari batu ini. Saya bisa dimaki-maki. Saya di sini tidak ada harganya. Ada harganya atau tidak bukan urusan saya. Kalau Tuhan berkata suruh berangkat, saya berangkat. Ditinggal pergi, saudara bayangin. Perasaannya bagaimana? Coba, saudara bagaimana? Kalau saudara jadi hamba Tuhan di situ tidak gemeter. Tidak pikir, mulai angkat kaki, hatinya saudara turut pergi tidak sama orang itu. Inilah saudara. Dia pada waktu itu lihat, celuntung pergi, hatinya juga Tuhan pada pergi. Tapi saat itu dia dikuasai oleh Tuhan. Roh Tuhan turun kepada dia. Jangan pandang orang yang pergi. Lalu dia mulai khotbah. Dia merasa urapan Tuhan luar biasa. Dan di tengah-tengah khotbah, mulutnya ngomong, orang buta semua maju. Bayangin saudara. Dia sampai kaget takut sendiri. Orang-orang buta pada datang. Lalu pada saat itu, dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus, kamu matamu buka. Semua orang buta telik matanya. Sehingga pada saat itu, dia sendiri berkata, oh, maksudnya Tuhan itu supaya saya ini dipaksa untuk bertindak dan mau rela dipakai oleh Tuhan. Ini saudara. Saudara dan saya kerap kali harus dipaksa Tuhan. Dijepit. Sampai akhirnya saudara berani bertindak. Betul enggak?
Kalau tidak dijepit, saudara kerap kali bertindak menurut kehendakmu sendiri. Ini. Dan sejak itu, bongke dipakai Tuhan luar biasa. Maka dari itu saudara, kalau engkau mengalami kepicikan, engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami segala macam pencobaan, jangan putus asa. Engkau merasa ditinggalkan oleh temanmu, engkau ditinggalkan oleh hamba Tuhan, jangan putus asa. Justru Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu, Tuhan mau pakai engkau secara langsung. Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu kita belajar apa yang dilakukan oleh Daniel pada waktu dia ditangkap. Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Pada waktu Daniel ditangkap, pada waktu Daniel dimasukkan dalam lubang singa, Daniel tidak membantah, Daniel tidak mengucapkan satu patah kata pun. Ini adalah kuasa Allah yang sudah meliputi bait Allah. Kekudusan Allah, kemuliaan Allah yang sudah menguasai bait Allah. Sehingga dia tidak dapat berbicara. Karena suasana kematian daging sudah meliputi dia. Kalau saudara dimaki orang, kalau saudara difitnah orang, saudara bisa diam, itu tandanya saudara sudah menang. Tapi kalau saudara masih membela diri, itu tandanya kedaginganmu perlu masih dikikis. Inilah saudara. Maka kita belajar supaya kita tahu bagaimana memenangkan peperangan. Kalau kita menang terhadap daging kita, baru kita akan menang terhadap orang lain. Tapi kerap kali kita mau menang terhadap orang lain, tapi terhadap daging kita tidak mau. Maka kita selalu gagal dan tidak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pada waktu keesokan harinya, pagi-pagi sekali ayat 20. Ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Pada waktu Daniel ditanya, baru dia berbicara, saudara. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nih saudara, Daniel setelah ditanya baru dia menjawab. Ini suatu kenyataan. Setelah mendapatkan suatu kemenangan, baru mentimbul suatu kesaksian. Kemenangan yang total, kesaksian dinyatakan. Hidup kekristenan harus seperti ini. Kita jangan cepat-cepat saksi sebelum benar-benar sempurna. Kalau kita hidup di dalam dunia, umpamanya kita kena penyakit kanker, lalu setelah dioperasi, lalu kita sudah saksi, dan sudah sembuh, sudah disembuhkan oleh Tuhan. 2-3 bulan kemudian parah lalu mati. Lah, itu bukan kesaksian, saudara.
Ini loh saudara, kerap kali hal ini menjerat kita. Kalau mulut singa ditutup, sudah jelas tidak makan dia. Ini suatu kesaksian. Ditunda sampai semalam. Dan di dalam waktu semalam, dia tetap hidup. Ini baru lepas daripada kematian itu. Baru kita menyatakan kesaksian. Maka hidup kekristenan kita jangan kerap kali itu gampang saksi. Akhirnya dituntut setan, saudara. Dan akhirnya kita tidak kuat. Banyak orang mengatakan begini, Pak Yusa, setelah saya bersaksi kok malah parah. Ya, sebab apa? Sebab kamu dituntut oleh setan. Tetapi tergantung imanmu. Kalau imanmu kokoh, engkau akan sembuh. Tapi kalau imanmu gugur, kamu akan mati. Dan ini banyak terjadi, saudara. Maka dari itu kita harus belajar dari firman Tuhan. Jangan sembarangan menghadapi segala perkara. Kita harus benar-benar firman Tuhan ini kita lakukan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh disembuhkan oleh Tuhan secara total, kehidupan kita akan diubahkan menjadi baru. Tidak yang lama lagi. Tidak masih sakit-sakit. Kalau masih sakit itu, iman kita bukan iman yang merupakan satu iman yang bulat, tetapi iman yang harus diperjuangkan. Iman kita harus bergumul terus. Sampai akhirnya kita menang. Kalau kita kalah, mati. Ini, saudara. Ini kenyataan hidup. Maka dari itu kita harus belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Setelah Daniel, dia keluar dari lubang singa, apa yang dilakukan oleh raja? Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Akibat daripada tindakan suami, apa yang ditanggung oleh istri dan anak-anak. Kita harus belajar, saudara. Akibat tindakan daripada seorang suami, maka istri dan anak-anak mendapat bagiannya. Maka di sini kita harus belajar, para bapak-bapak harus belajar. Setiap tindakanmu akan membawa akibat kepada istri dan anak-anakmu. Jangan sembarangan. Di dalam pengikutan kita dengan Tuhan, kita jangan sembarangan. Setiap tindakanmu, istri dan anak-anak turut ambil bagian. Maka dari itu Tuhan berkata, seorang istri itu diangkat oleh Tuhan menjadi apa? Penolong. Maka kalau istri-istri selalu bersatu dengan suaminya, suaminya berbuat dosa, istri dapat mintakan ampun kepada Tuhan. Sebab dia adalah penolong. Dia dapat minta kepada Tuhan. Dia berhak minta untuk suaminya. Karena dia adalah penolong. Minta hikmat daripada Tuhan, bagaimana supaya dapat mengubahkan hati suaminya. Anak-anak. Anak-anak adalah anak-anak ini adalah orang yang masih tulus hati, dicinta oleh Tuhan, dan doa orang yang benar besar khasiatnya. Jadi anak-anak ini pegang peranan besar di dalam kehidupan saudara. Ayah dapat berbuat salah, tapi kalau penolong dia berdoa, anak-anak berdoa, maka Tuhan akan bertindak menolong. Karena apa? Karena suami ini mengandung akibat yang besar terhadap istri dan anak-anaknya. Tetapi Tuhan itu bijaksana. Hukum Allah yang sudah diberikan pada waktu hukum Taurat diberikan, bahwa apa yang diperbuat suami, maka istri dan anak-anaknya semua dibasmi. Di dalam perjanjian lama, setiap perbuatan ayah, maka istri dan anak-anaknya turut dihukum mati. Maka dari itu saudara,
Tetapi di dalam hukum kasih ada, di dalam perjanjian baru, orang yang benar, besar khasiatnya. Dan Tuhan Yesus berkata, orang yang seperti kanak-kanak ini yang empunya kerajaan surga. Berarti anak-anak punya hak untuk minta kepada bapaknya. Dan akan diberikan. Karena apa? Kebenaran ini yang menjamin dia. Seorang istri diangkat oleh Tuhan menjadi penolong. Dia punya hak untuk berdoa menolong keluarganya. Maka kalau saudara belum ada persatuan antara ayah, ibu, dan anak-anak, ini harus dilakukan. Supaya anak-anak dan istrimu mempunyai peranan yang besar di dalam keluargamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena saat-saat ini banyak gangguan terjadi. Tetapi hamba-Mu tahu di mana gangguan banyak terjadi, di mana tantangan banyak terjadi. Di situ justru sebetulnya adalah rahasia keberhasilan orang Kristen dinyatakan. Dan anak-anak Tuhan harus menanamkan firman ini di dalam hatinya, supaya mereka menjadi pemenang-pemenang. Karena apabila tiap-tiap anak Tuhan menjadi pemenang, maka setan mendapatkan suatu kekalahan yang besar. Maka dari itu Tuhan, kami mengucap syukur. Di mana ada tantangan demi tantangan, disitulah justru kami melihat perkara-perkara besar Allah akan lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu Tuhan, kami mengucap syukur akan segala perkara ini, karena kami tahu kemenangan ada di dalam tangan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Kita teruskan saudara. Setelah Daniel mendapatkan kemenangan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada seluruh kerajaannya di dalam ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Ia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi orang Persia itu. Setelah mengalami segala penderitaan, maka Daniel diangkat tinggi-tinggi. Allah dimuliakan. Allah dapat dimuliakan karena bait Allahnya rela untuk menanggung derita. Saudara dan saya akan menjadi alat kemuliaan Allah kalau saudara rela dikuasai oleh Roh Allah dan dijadikan menderita. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang menderita karena aku, karena upahmu akan besar di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan, seberapa banyak hati dan kepikiran yang tertuju kepadamu dan menengadah kepadamu, hanya kepadamu dan tidak terpengaruh oleh keadaan di sekeliling kita, ialah yang berbahagia. Dan hamba-Mu percaya bahwa Engkau mempunyai rencana dan maksud di dalam hati dan kepikiran dan di dalam tubuh kita masing-masing. Engkau mempunyai rencana di dalam kita, bahwa Engkau mau menjadikan kita, mau menjadikan kami semuanya ini adalah alat-alat-Mu yang berkenan dan disempurnakan. Terima kasih akan segala perkara yang Engkau biarkan terjadi, karena kami tahu semuanya itu turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau.
Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengucap syukur akan segala perkara ini. Karena hamba tahu Engkau Allah yang mengatur segala perkara. Engkau biarkan semua terjadi karena Engkau lihat indahnya hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Marilah saudara kita periksa, adakah di dalam dirimu ada kejengkelan? Adakah engkau merasa terganggu? Adakah engkau merasa tidak senang? Minta ampun. Inilah saatnya engkau supaya dibentuk langsung di dalam pembentukan bersama dengan Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Oh Yesus, ya karata syakata kuriata syakata kuriata sakata karabasa. Kaya karata shikikikia karata syakata kuriata sakata kuriata. Tuhan, kami mohon kemurahan daripada-Mu. Ampuni kami kalau kami masih merasa terganggu. Hamba-Mu mengucap syukur dan hamba sendiri terus terang Tuhan. Hamba-Mu menikmati semuanya ini karena hamba tahu Engkau Allahku yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang menang. Dan Engkau tidak pernah terpengaruh. Maka dari itu hamba-Mu mengucap syukur, kami boleh belajar, mengerti akan apa yang Engkau telah alami di dalam dunia Tuhan. Di mana Engkau berada, di situ selalu iblis tidak tinggal diam. Tapi kami mengucap syukur semua perkara ini karena anugerah yang besar yang kami boleh terima. Terima kasih Bapa, Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Supaya kami belajar menerima semuanya ini dengan penuh sukacita dan penuh pengucapan syukur. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang penuh mengasihi. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni saudara-saudara kami. Ampuni Tuhan yang dipakai menjadi alat untuk mengempelas kami. Untuk menggergaji kami, untuk membelah kami. Ampuni Tuhan. Dan hamba-Mu percaya alat-alat ini juga Engkau dapat pakai. Engkau ubahkan menjadi alat yang sangat berguna. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami semuanya. Tidak ada seorang pun yang Engkau benci, tapi semuanya Engkau kasihi. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Engkau akan ubahkan semua menjadi baru Tuhan. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan akan sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan akan kesejukan yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang mengatur segala perkara. Terima kasih Tuhan. Engkau jadikan kami semuanya baru Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syakarata syakata kuriata syakata kuriata. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Karena hidup kami mau menjadi sama dengan Engkau. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur semua perkara ini. Haleluya. Amin.